Sekarang Pilpres sudah selesai toh? Sudah selesai. Sudah ditentukan KPU toh? Nah, sekarang terpilih. Sekarang kita boleh meminta kepada pemegang kewenangan, laksanakan semua janji. Kalau kemarin pemerintah berjanji makan bergizi gratis, maka harus laksanakan SD, SMP, SMA. Janji rumah untuk rakyat miskin 3 juta harus dilaksanakan. Lapangan pekerjaan berapa? 19 juta harus dilaksanakan. Jadi kita sekarang harus kembalikan mulai dengan apa? Meminta semua janji dilaksanakan, meminta semua janji ditunaikan. Yang namanya janji adalah harus tunai. Dan ini cara mengembalikan kepercayaan. Karena kalau tidak begitu, maka proses ini kita akan kehilangan kepercayaan pelan-pelan kepada negara. Kita harus sekarang belajar dari sejarah. Kita harus belajar. Dan sekarang kita semua unsur harus berjiwa besar. Kita atasi perbedaan dengan musyawarah. Kita terima kritik dengan besar hati, tapi kita jangan mau diadu domba. Kita harus bekerja dengan baik untuk rakyat kita. Kalau biasa tidak menepati janji, ya besok akan menepati janji. Tidak ada buktinya kan? Coba saya lihat artinya banyak. Waktu kampanye ingin menghentikan reklamasi, tapi sekarang memberikan izin untuk pulau reklamasi. Kami tidak pernah mengatakan membongkar reklamasi, istilahnya tidak pernah menolak reklamasi. Ini kita langsung buka. Judul kampanye kita adalah tolak reklamasi. Menolak pembangunan pulau reklamasi untuk kepentingan komersial. Gitu. Tidak ada buktinya kan? Untuk DP rumah DP 0 rupiah sendiri itu kan ini Pak, mendapatkan kritik karena menurut masyarakat itu biayanya tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan Bapak ketika kampanye. Itu gimana Pak? Dulu janjinya apa ya? Dulu janjinya apa ya? 41% warga Jakarta tidak punya rumah sendiri. Lalu kita siapkan solusinya. Dan solusi ini terlihat bisa dikerjakan. Bahkan private sector pun berminat untuk melakukan. Ketika masa kampanye, tentu ada yang mengatakan itu nggak bisa, itu nggak bisa. Ternyata sangat bisa, rumahnya tersedia. Jadi ini adalah soal keberpihakan. Begitu kita mengatakan kami akan berpihak pada mereka yang tidak punya rumah, yang penghasilannya kecil, ketika di bawah UMP, kamu tidak bisa pakai bank. Kenapa? Ya karena uangnya tidak cukup untuk nabung. Yang penghasilannya kecil. Tadi misalnya, janji saya adalah DP 0 rupiah. Saya nggak janji di bawah 2 juta, 3 juta, nggak pernah. Selalu janjinya ada DP 0 rupiah. Kita juga boleh sekarang mulai bangga makan bergizi gratis. Sudah menjangkau 38 provinsi. Dan sekarang sudah 2 juta penerima manfaat. Hanya ini masih belum sebetulnya memuaskan saya. Tapi saya mengerti Kepala Badan Gizi Nasional sudah bekerja dengan seluruh jajarannya. Ini sudah paling cepat yang kita bisa laksanakan. Dalam Januari, Februari, Maret, dalam 3 bulan mencapai 3 juta penerima manfaat. Hanya masalahnya kalau saya datang ke suatu desa atau suatu tempat, orang tua yang nanya, Pak, kami di sini belum terima makan bergizi. Jadi ini sesuatu yang mengusik hati saya. Mereka dengar
di desa sebelah sudah, dia dengar di sekolah sebelah sudah, dia belum bisa. Saya sampaikan, Bu, kita berusaha sekeras tenaga, tapi kita tidak mungkin seketika, negara kita sangat besar. Mohon sabar. Tapi saya minta ya, Kepala BGN dengan semua jajaran berpikir inovatif, kreatif. Bagaimana kalau bisa kita percepat? Apa pakai sistem hibrida atau bagaimana? Ya, karena kasihan rakyat kita sangat membutuhkan dan mengharapkan. Tapi terima kasih. Apapun terjadi, ini suatu prestasi yang luar biasa. Saya terima surat-surat dari pimpinan-pimpinan dunia. Mereka bahkan mau belajar dari kita. Banyak kunjungan dari pimpinan-pimpinan negara lain. Mereka bilang salah satu yang mereka ingin belajar dari kita adalah makan bergizi. Padahal kita baru mulai. Ya, mereka menganggap bahwa kita salah satu yang paling serius dan paling besar usaha kita menangani ini. Kemudian saudara-saudara, kami sudah putuskan juga untuk membangun tahun ini, kita harap segera akan mulai dibangun 200 sekolah rakyat berasrama untuk SD, SMP, SMA berasrama, dan ini sekolah berasrama ini diperuntukkan untuk kaum yang kurang mampu khususnya. Jadi kita dengan ini kita hendak memutus mata rantai kemiskinan. Anak orang kurang mampu, anak orang miskin tidak boleh miskin. Katakanlah bapaknya sekarang pekerjaannya sangat sederhana, dia umpamanya tukang pemulung, anak dan cucunya tukang pemulung tidak boleh jadi tukang pemulung. Dia harus kita berdayakan. Ini rencana kita, dan kita akan bangun tahun ini 200 sekolah berasrama tersebut. Satu sekolah akan terdiri, kita harapkan 1.000 murid. Mungkin tahun-tahun pertama akan belum sampai 1.000, tapi nanti saya berharap ya Menteri Sosial, Menteri Dikdasmen, mungkin berapa, dalam 6 bulan bisa mencapai 1.000 murid masing-masing sekolah. Bisa. Hah? Tahun 4? Tahun depan? Tahun depan ya? Tanggal berapa? Coba dicatat. Loh, iya, harus bertanggung jawab itu ya. Rakyat minta hasil yang cepat, saudara-saudara. Ya, COP ini sangat penting, dan yang akan segera kita resmikan 53. Yang segera mungkin 3 bulan ini bisa kita resmikan 53 sekolah. Ternyata Kementerian Sosial sudah punya gedung-gedungnya, sudah punya arealnya, jadi tinggal kita renovasi sedikit. Kita ingin segera 53, sisanya yang 147 akan segera menyusul. Kita harap tiap tahun 200, sehingga dalam 5 tahun kita minimal akan punya 1 sekolah berasrama di tiap kabupaten. Dan itu harus di tempat-tempat di mana terdapat kantong-kantong kemiskinan.